Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Dr. Soleh, dosen UNU, menyampaikan terkait dengan polemik nasab Pak Alawi Yai Haji Quraish Shihab turun gunung. Ada catatan penting terkait turun gunungnya Quraish Shihab. Secara akhlak akan menjadi sebuah penilaian tersendiri terkait hal tersebut, bahwa dulu eranya Sayyidina Husain, Zainal Abidin, ke era Wali Songo, bahkan kiai-kiai di Nusantara yang notabene memang masih dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasturkan, termasuk kekancingan dalam keraton Jogja maupun Solo yang memang baku beliau tersambung sebagai dzurriyyah dimasturkan. Nah, ini terkait dengan bagaimana akhlak atau sebuah sepuan dari Bani Ba'al ini menyampaikan terkait polemik nasab saat ini. Bahasa turun gunung berarti beliau ikut cawe-cawe dalam hal ini. Tentunya kalau cawe-cawenya itu baik, mencerahkan, ya kita terima. Tapi kalau berpihak tanpa melihat konteks apa yang dibicarakan, apa yang menjadi ranah diskusi perdebatan saat ini, polemik, kontroversi mengenai nasab Alawi saat ini tentunya akan menjadi pro dan kontra di arus bawah. Sehingga perlunya kita bersama-sama untuk bagaimana perkembangan isu ini berjalan dengan sesuai koridor yang diinginkan oleh apa yang disebutnya sebagai kajian atau tesis. Tentunya harus melalui diskusi, melalui perdebatan yang di situ mengedepankan sebuah akhlak dan ilmu yang ada. Sekali lagi mohon maaf yang kali agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak ingin merosting atau membuli Profesor Quraish Shihab, tapi boleh dong saya membandingkan apa yang disampaikan Syekh Qori tadi, Syekh Qori dan juga paparannya Kiai untuk melihat statementnya Profesor Quraish Shihab sekaligus secara khusus dan secara umum pada kalangan Ba'alawi atau Habaib. Saya punya 3 catatan malam ini. Pertama adalah saya ingin melihat standar etis yang dirilis oleh Rasulullah melalui lisannya yang mulia tentang seperti apa sih sebenarnya karakteristik Habaib, karakteristik dzurriyyahnya, karakteristik ahli baitnya. Kemudian yang kedua adalah saya ingin melihat secara khusus problem tag untuk melihat atau otentisitasnya ketika digunakan sebagai instrumen untuk melihat originalitas seseorang. Kemudian yang ketiga, mohon maaf pada para pakar ilmu nasab, saya ingin melihat nasab ini dalam konteks seperti kekancingan catatan nasab itu yang khas Jogja atau Solo. Oke, ini yang pertama dulu tentang standar etis Habaib, standar etis dzurriyyahnya Rasul. Rasul itu menurut Imam Malik ketika menafsir surat ini, surat yang biasa kita baca dalam tahlil, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Di situ ada 2 kosakata yang menarik, arijsa, yudhibkumul arijsa wa yutahhirakum tadhira. Jadi tidak akan ada dzurriyyah Rasul, ahli bait Rasul itu muncul darinya itu adalah hal yang sifatnya nista, hal yang sifatnya rendah, hal yang sifatnya itu adalah tidak mencerminkan kemuliaan Rasulullah dan keluarganya. Itu. Kemudian yang kedua disebut tadhirakum tadhira. Keluarga Rasul disucikan sesuci-sucinya. Imam Malik menafsir ayat ini mengatakan bahwa selama 6 bulan berturut-turut tiap hari Rasul itu datang ke rumahnya Fatimah ketika Hasan berusia menjelang 1 tahun
hingga kelahiran Husain sampai Husain usia sekitar 3-4 bulanan. Hasan Husain ini kan kayak anak kembar, kalau bahasa di kampung saya itu namanya kesumbulan, setahun baru kemudian lahir. Nah, Rasul menafsir menurut Imam Malik di Muwatta kalau nggak salah, nanti cek lagi, kita sama-sama cek. Rasul tiap hari datang, kemudian sambil menimbang Hasan dan Husain itu, Rasul menyebut bahwa Annal Hasan wal Husaini sayyidu sababi ahlil jannah. Kelak Hasan dan Husain ini menjadi sayyidnya, menjadi penghulunya, menjadi pemimpinnya pemuda ahli surga, dan berlaku ketika itu saat diucapkan dari mulut mulia Rasul, dari lisannya Rasul, hingga nanti di surga. Sebutan sayyid dan sayyid itu menjadi permanen. Makanya saya menyebut tidak butuh namanya riset. Yang dibutuhkan adalah edukasi secara serius, pembelajaran secara serius, kalangan kiai, kalangan agamawan menyebarkan hal ini, sehingga tidak ada namanya penyalahgunaan atau penyimpangan gelar. Itu. Kemudian itu tentang Hasan Husain. Jadi dari sisi nomenklatur sebutan, kemudian dari sisi standar etisnya, Rasul mengatakan bahwa ketika itu ke Fatimah, "Lau kanat Fatimatu binti Saraqat laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah anak putriku ini, andaikan Fatimah putriku ini mencuri, saya sendiri akan memotong tangannya. Artinya apa? Rasul itu sangat keras pada keluarganya, tetapi sangat raufur rahim dengan hambanya, dengan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Jadi belas kasihan, kasih sayang Rasul itu luar biasa kepada umatnya, tapi kepada keluarganya sangat keras, sehingga keluar hadis untuk Fatimah standar etisnya Zuriyah, standar etisnya ahli bait Rasul seperti itu. Nah, tafsir dari Raufur Rahim adalah Rasul mengatakan, kullu ummati takhalal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang menolak. Semua yang memberi kesaksian bahwa saya adalah Rasulullah, dia berhak mendapatkan kapling surga. Semua yang bersalawat kepadaku, dia berhak atas kapling surga. Nah, saya yakin bahwa hadis yang saya sebut tadi, laukanat Fatimah binti Saraqat, itu tidak populer di kalangan habaib. Nah, tafsir dari kedua hadis dan ayat itu adalah Rasul Rasul melarang dirinya dan duriahnya, Rasul melarang dirinya, duriahnya dan ahli baitnya untuk menerima zakat, untuk menerima sedekah, apalagi meminta-minta. Ini pantangan, tapi Rasul dan duriahnya boleh menerima hadiah. Jadi tidak ada istilah keluarga mulia Rasul sampai hari kiamat kelak itu merendahkan dirinya dengan meminta-minta sedekah, dengan memohon, apalagi dengan cara-cara yang sifatnya pressure, menekan. Itu standar etis. Oke, kemudian yang kedua adalah saya ingin bicara soal problem tag. Tag ini kecuali Quran itu mengalami problem originalitas, termasuk Injil pun, kitab sucinya Nabi Isa. Jadi apalagi hanya sekitar catatan nasab. Kan kita sepakat bahwa ashahul kitab di dunia ini, kitab yang paling sahih itu Quran. Kemudian bahwa ashahul kitab ba'dal Quran hadis atau Bukhari. Kitab setelah Quran yang paling sahih adalah Bukhari. Selebihnya kitab nasab itu apa sih? Kitab nasab itu catatan manusia dan itu debatable. Kan ketika saya mencatat, orang lain mencatat, catatan saya itu potensial berbeda dengan catatan orang lain. Maka kemudian ketika Profesor Quraisyihab meyakini bahwa dia adalah Isa al-Muhajir, kemudian punya anak Ubaidillah dan semacamnya, itu ya dari catatan yang dia punya. Sementara bagi catatan Sayyid Qori atau catatannya Kiai itu nggak masuk. Jadi semua catatan itu selalu debatable, selalu potensial untuk jadi polemik, dan selalu tidak satu pemahaman. Quran itu sendiri kenapa menjadi murni originalitasnya? Ya karena digaransi langsung oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, oke, tadi ada hal yang kurang. Ketika Budia Rasul, saya tadi sering memutar videonya Bahar bin Smith ya, bahwa
bahwa ketika berapi-api di dalam diri saya ada darah Rasulullah. Saya kemudian membandingkan ketika Husain bin Fatimah binti Rasulullah dikepung di Karbala dengan sekitar 75-an para asisten, para pengawal pribadi dan tidak ada kombatan, dikepung oleh tentara Yazid bin Muawiyah jumlah sekitar 5 ribuan. Nah, di situ dipimpin oleh siapa itu? Nanti saya lupa namanya. Nah, ketika dikepung itu di hari pertama 75 orang, di situ ada perempuan, ada anak-anak kecil termasuk Ali Zainal Abidin, Ali Al-Sajjad. Hari pertama itu dipotong suplai airnya sehingga ibu-ibu anak-anak kehausan. Hari kedua dipotong suplai makanannya sehingga anak-anak ibu-ibu ada yang mati. Di hari ketiga Husain bin Ali berpidato kurang lebih seperti itu, bahwa di dalam diri saya itu mengalir darah Rasulullah, Rasul kalian semua dan semacamnya itu. Dia ingin membangkitkan, mengingatkan kepada pasukan yang menyebut yang sama muslim itu bahwa yang kalian lakukan itu tidak semestinya, kan gitu. Dia mencoba mengingatkan kembali itu. Nah, setelah dia berpidato ada 1-2 tentara yang disersi, kemudian Ali Zainal Abidin ini disusupkan di sela-sela oleh tentara desersi tadi, dibawa ke Madinah. Ketika nyampe Madinah, ya sudah, dia satu-satunya yang selamat, anak kecil, bayi, balita. Nah, ketika Ali Zainal Abidin ini kemudian menjadi gubernur Madinah 25 tahun kemudian pimpinan pasukan yang memenggal lehernya Husain itu datang ke dia, datang ke Ali Zainal Abidin ini. Saya ingin cerita dalam kisah ini adalah seperti inilah sebenarnya standar etis dunia Rasul. Ketika nyampe ke sana, ke Madinah, dia bertamu 3 hari, dijamu dengan jamuan istimewa, kalau mau jalan-jalan dikasih kuda dan unta yang istimewa, dikasih tempat tidur yang istimewa. Hari ketiga kemudian dia pamit. Ketika pamit dia mengucapkan terima kasih saya dijamu dengan jamuan istimewa. Kemudian dia bertanya, kenapa Ali Zainal Abidin tidak bertanya siapa saya? Ali Zainal Abidin bilang bahwa saya tahu siapa kamu. Ketika tahu siapa saya, kenapa engkau tidak memenggal leherku seperti aku memenggal leher ayahandamu? Dia menjawab, itulah akhlakku dan itulah akhlakmu. Ini standar etis dunia Rasul. Oke, kita kembali ke catatan nasab tadi. Jadi semua teks tulisan manusia itu mengalami problem keaslian catatan nasab siapapun. Yang paling otentik jelas setelah Quran adalah Bukhari, tidak ada yang lain itu. Maka kemudian perdebatan soal nasab kalau kemudian ditarik pada catatan nasab, ditarik pada catatan nasab masing-masing, itu tidak akan pernah selesai dan tidak bisa menjawab. Apalagi ketika ada teknologi DNA dan semacamnya itu. Oke. Kemudian yang ketiga, saya ingin bicara soal nasab, catatan nasab sebagai kekancingan. Di Solo Jogja itu sejak Mataram Islam ketika zamannya Panembahan Senopati atau Mataram Ngayogyakarta Hamengkubuwono I sampai sekarang Hamengkubuwono X, jadi ada 2 rezim yang berbeda di sini, baik rezimnya Mataram Islam maupun rezimnya Ngayogyakarta. Mereka punya catatan nasab yang disebut dengan kekancingan. Jadi keluarga Keraton Jogja punya kekancingan sendiri, keluarga Keraton Solo Pakubuwono itu juga punya catatan nasab sendiri yang disebut dengan kekancingan juga. Tetapi 2 kerajaan ini tidak ada yang geser, tidak ada yang beda catatan nasab ini. Dan selama 4 tahun di Jogja saya, tahun 2010-2014 itu, ketika saya kos dengan orang Jogja asli, saya belum pernah menemui satupun orang Jogja yang mengaku sebagai keluarga keraton. Apalagi mengaku bahwa saya punya kekancingan, Pak Soleh, saya punya catatan nasab bahwa saya keluarga keraton, tidak ada itu. Artinya apa? Kekancingan Jogja dan Solo jauh lebih valid, jauh lebih sahih daripada catatan nasab siapapun yang terkait dengan keluarga Rasulullah. Ketika itu abal-abal. Terima kasih.